Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam yang diiringi dengan rintik hujan, Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita semuanya syukuri. Dengan apa? Dengan mempergunakan nikmat yang ada ini untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikian juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang ketujuh dari kitab Basair Dawi Syaraf Bisyarhi Marwiyati Manhajis Salaf, karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Bab yang ketujuh, beliau mengatakan manhajus salaf wa ta'ifatul mansurah, manhaj salaf dan kelompok yang ditolong. Di sini sengaja beliau tulis semacam ini karena memang ada sebagian kaum muslimin, bahkan dai-dainya salah faham. Mereka kira firqatun najiyah itu berbeda dengan Taifah al-Mansurah. Padahal nama yang banyak
itu dibolehkan pada satu hal. Dan ini terjadi juga dulu orang-orang musyrikin. Mereka salah paham, dikira Tuhan itu banyak. Allah mengatakan qulid Allah, ya, berdoa kepada Allah, atau qulid Ar-Rahman, berdoa kepada Ar-Rahman. Mereka kira Allah itu beda dengan Ar-Rahman. Padahal boleh satu itu dinamakan dengan 2, 3, 4, 5. Boleh. Misalnya ada orang namanya Muhammad, dia kalau di masjid jadi imam, kalau di kampus jadi dosen, kalau di kampung jadi RT, Pak RT, Pak Imam, Pak dosen. Boleh? Kok bingung semua? Boleh? Boleh. Allah itu namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Boleh? Boleh. Demikian juga ini At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nama banyak, tapi hakikatnya satu. Kenapa yang dulu dinamakan dengan Al-Firqatun Najiyah? Karena memang golongan itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang selamat dari ancaman api neraka. Di hadis tentang iftiraqul ummah, Rasulullah mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semua diancam neraka kecuali satu. Maka disebut al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat dari ancaman api neraka. Nah, di bab ini, bab yang ketujuh, manhajus salafi wa ta'ifatul mansurati, manhaj salaf dan golongan yang ditolong. Mansurah itu isim maf'ul dari nasara yansuru, nasirun, mansurun. Nasara yansuru, nasron, nasirun, mansurun. Yang tasrifan insyaallah paham. Jadi mansurah itu isim maf'ul yang artinya seperti fi'il majhul, nusira atau yunsaru, ditolong. Beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazalu nasun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini hadisnya sahih, senantiasa ada manusia dari umatku yang menampakkan kebenaran sehingga datang perkara Allah, maknanya datang kiamat, dan mereka senantiasa menampakkan kebenaran. Dari kata-kata yang ada di hadis ini belum kelihatan kalimat mansurah, ya. Kemudian di riwayatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatan qa'imatan, senantiasa ada dari umatku umat yang tegak, bi amrillah, dengan perkara Allah, dengan perintah Allah, ma yadurruhum man kadzabuhum, tidak memudarati mereka, kelompok ini, orang yang mendustakan mereka, wala man khalafahum, dan tidak menyelakai mereka, memudarati mereka, orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, wahum ala dzalik, dan mereka kondisinya semacam ini. Di hadis ini pula, di riwayat Bukhari Muslim, belum nampak penjelasan tentang mereka adalah orang-orang yang mansur,
yang ditolong. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita memahami kalimat tidak memudarati mereka, orang yang mendustakan mereka atau orang yang menyelisih mereka, ini termasuk pertolongan dari Allah. Kemudian hadisnya Sauban radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak memudarati mereka orang yang mencelakai mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang perkara Allah dan mereka dalam kondisi sedemikian ini, enggak berubah. Hadisnya Jabir bin Abdullah ini tambah, ya, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada kelompok dari umatku, yuqatiluna 'alal haq, mereka memerangi di atas kebenaran, ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat. Memerangi, kata-kata perang sampai hari kiamat, ini berarti dia menang, ya, ditolong oleh Allah. Kemudian hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq, senantiasa ada kelompok dari umatku yang mereka memerangi di atas kebenaran, dhahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatilu akhirum al-masih dajjal, menampakkan kebenaran bagi orang yang memerangi mereka sampai nanti akhirnya kelompok ini bergabung dengan Isa bin Maryam memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Dan yang terakhir, ya, hadisnya Qurra bin Iyas Al-Muzani radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum, kalau nanti ada ahli Syam rusak, maka tidak ada kebaikan buat kalian. Syam itu negara dulu, sekarang terpecah menjadi Palestina, Syria, Lebanon dan Yordan. 4 negara ini. Dulu Syam gitu aja. Kemudian la tazalu ta'ifatun min ummati, kalimatnya jelas sekali, senantiasa ada kelompok dari umatku mansurina, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadurruhum man khadalahum, tidak memudarati mereka orang yang menyelisih mereka, hatta taqumas sa'atu, sampai datang hari kiamat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari atau Muslim, atau yang terakhir tadi riwayatnya Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kalau kita kumpulkan jamaah, ciri di antara Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, adalah yang pertama, dia adalah sebagian dari umat Nabi, bukan seluruhnya. Nabi mengatakan min ummati, min itu litab'id, sebagian umatku, bukan seluruhnya. Meskipun seluruh umat Islam mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengklaim dirinya Al-Firqatun Najiyah, mengklaim dirinya At-Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong. Tapi Nabi sendiri mengatakan min ummati, sebagian, bukan seluruhnya. Yang kedua, Taifah Mansurah ini adalah dhahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran, baik ucapan atau perbuatan, ditampakkan dengan mazharnya dia, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, ucapannya dengan perbuatannya tidak menyelisih, karena dhahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran. Mereka bukan orang yang mudah untuk dibeli, bukan orang yang mumayyik, bukan orang yang lembek, bukan orang yang bisa berubah-ubah seperti pagi dele sorenya tempe.
Karena orang-orang sekarang itu adalah orang-orang yang banyak berubah-ubah. Kadang orang sekarang bukan bermuka dua, bermuka empat malahan, depan belakang samping sana samping sana. Tapi kalau ini Taifah Mansurah adalah dohirin alal haq, menampakkan kebenaran. A ya A, B ya B, diterima alhamdulillah, nggak terima innalillah. Ya, banyak orang sekarang itu dikatakan, tanyakan hukum ini halal apa haram, hal bingung, halam atau harlal kayak gitu. Harnya haram, halal, apa susahnya? Kalau sepakat dokter ahli dari muslim sampai kafir mengatakan ini haram, ini adalah mudarat, kemudian ulama mengatakan haram, kenapa kita masih mengatakan yang lain? Padahal itu bukan bidang kita untuk masalah mudarat tidaknya, masalah kesehatan. Apalagi ulama sudah menjelaskan ini doror, mudarat, sudah katakan haram, apa beratnya? Ini menampakkan kebenaran, ya. Dan sifat mereka itu tidak berubah-ubah, tidak mudzabdzab, ya. Meskipun dimudharati dengan didustakan, diselisih, dihina. Dan ini yang disebut oleh para ulama sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing. Kata Nabi SAW, badal islamu ghariban. Islam datang dulu itu asing. Kok bisa asing? Iya, karena di waktu itu orang-orang itu suka joget, suka telanjang, suka minum khamar, suka judi. Tapi Nabi dan para sahabatnya nggak seneng joget, nggak seneng musik-musikan, nggak seneng khamar, nggak suka judi, dikira aneh. Dulu Islam dianggap aneh. Orang-orang kalau tawaf telanjang, Nabi pakai baju. Orang-orang kalau tawaf bersiul sama tepuk tangan, Nabi tawaf dengan membaca doa, memuji Allah. Maka dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban, dan nanti Islam di akhir zaman itu dianggap aneh. Orang pada healing-healing, di sini kajian. Orang pada nonton-nonton yang nggak jelas, di sini ngaji. Orang pada ngomongkan menggibahin orang, di sini berusaha untuk nggak ghibah. Maka dianggap aneh. Ya, kembali kepada yang aneh. Fatuba lil ghuraba. Tapi beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Bukan aneh sendiri loh ya. Aneh menurut kacamata orang awam, tapi menurut syariat dia di atas kebenaran. Ini jamaah ya. Dan mereka ini istiqomahnya ada pada setiap generasi. Taifah Mansurah itu ada di generasi dulu, sekarang, dan dari zaman Nabi akan ada terus orang-orang yang lurus. Maka jangan khawatir, ya, selama manusia ini ada dan belum kiamat, itu akan ada Taifah Mansurah, kelompok yang Allah tolong. Dan nanti terakhirnya baru kelihatan, mereka bergabung dengan Imam Mahdi, bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam, dan akan memerangi Dajjal. Ya, hadis-hadis tentang Taifah Mansurah ini hampir sama dengan hadis yang Firqatun Najiyah. Karena Taifah Mansurah itu yang pertama, bahwasanya Taifah Mansurah itu adalah Al-Firqatun Najiyah yang kemarin kita lewati. Firqatun Najiyah itu dia punya ciri, ya. Pertama, mereka tidak suka berpecah belah, berusaha untuk menyatukan umat di atas kalimat tauhid, mengajak orang mengesahkan Allah. Justru yang suka iftiraq, berpecah belah, adalah sunnahnya orang-orang maghdub dan orang-orang dolin. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani, ya. Yang kedua, Firqatun Najiyah ini adalah jamaah, bukan sempalan, meskipun dia 1-2 orang. Karena kemarin sudah kita jelaskan, kata Abdullah bin Mas'ud, tak kalah kamu di atas kebenaran, maka kamu adalah al-jamaah. Al-jamaah itu
ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kamu beratas di atas kebenaran meskipun kamu satu. Ya. Yang ketiga, orang yang dia berselisih, berpisah dari jamaah itu yang namanya ashabul hawa. Kalau sudah ada kelompok orang yang dia berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, pemahamannya sesuai dengan sahabat Nabi, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran dan hadis, maka orang yang berpencar atau keluar dari jamaah ini justru dia yang disebut sebagai ashabul hawa, pengikut hawa nafsu. Dan yang keempat, Rasulullah SAW menghabarkan sifat al-firqatun najiyah yang kemarin, dan at-taifah al-mansurah yang sekarang itu adalah kata Nabi, ma kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabuhu, yang Nabi dan Rasulullah itu berada di atasnya. Ya. Dan yang kelima, bahwasannya firqah najiyah yang kemarin itu adalah orang yang selamat itu selamat dari perselisihan yang usul. Jadi dia enggak berselisih dengan masalah yang usul. Ini jamaah ya, Taifah Mansurah dengan firqatun najiyah itu dinamakan beda. Kenapa dinamakan firqah najiyah kemarin? Karena selamat dari ancaman neraka. Lah sekarang kenapa disebut Taifah Mansurah? Karena kelompok ini yang Allah tolong. Tapi perhatikan, sebagian para duat, para dai, para mubaligh yang menyampaikan di majelis-majelis mereka ini kadang salah paham. Yang mereka pahami Taifah Mansurah itu adalah kelompok-kelompok jihadin atau kelompok jihadiyin yang mereka berperang. Padahal namanya ditolong, para ulama menjelaskan, ditolong itu bisa ditolong waktu perang, bisa ditolong dari kondisi masyarakat yang rusak, bisa ditolong dari fitnah-fitnah dunia, bisa ditolong dia berusaha istiqomah. Itu namanya mansurin. Karena kalau kita melihat sebagian para duat atau para mubaligh itu salah memahami hadis ini. Mereka yang hanya pahami seluruh kelompok yang mengatakan dirinya adalah ahlu sunnah wal jamaah, maka di situ semua adalah al firqatun najiyah. Kemudian nanti ada di situ nanti Taifah Mansurah. Ulama nggak menjelaskan semacam itu. Ya. Dan ulama tidak menyebutkan merek. Ulama menjelaskan dari hadis-hadis Nabi adalah sifat-sifatnya. Ya. Maka Al-Imam Al-Lalikai pernah menyebutkan, fahiya at-taifah mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah. Nah, beliau menyebutkan gitu. Mereka orang-orang yang diberikan keamanan, yang diberikan pertolongan, yang diberikan keselamatan oleh Allah adalah Taifah al-Mansurah, firqatun najiyah, dan kelompok yang mengikuti hidayah. Jadi satu zat itu boleh namanya berbilang, dan itu maklum, sudah diketahui ya oleh manusia di dalam bahasa-bahasa mereka. Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan, hadza ma sarraha bi ahlul ilmi minas salaf. Ini apa yang dijelaskan oleh ahlul ilmi di kalangan salafun saleh. Walau tadabbarta awsafi taifal mansurah wal firqatan najiyah lama wajadta bainahuma ta'arud wa taghayyur. Kalau kamu mau meneliti, kalau mau memahami sifat-sifat Taifah Mansurah dan firqatun najiyah, kamu tidak akan mendapati perbedaan, kamu tidak akan mendapati pertentangan, karena sama saja. Taifah Mansurah ya, firqatu an-najiyah yaitu as-salaf ya, manhaj salaf. Dan sungguh telah datang kabar-kabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mentakyin sifat-sifat firqatun najiyah dan Taifah Mansurah secara manhaj, secara keadaan, secara kenyataan. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan,
Kata Nabi sifatnya mereka itu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu berada di manhajnya Nabi dan para sahabat. Mereka al-jamaah, senantiasa senang yang bersatu, nggak senang iftiraq, nggak senang perpecahan. Dan mereka adalah sawadul a'dom, kelompok yang banyak. Tapi ini saya tekankan lagi, bukan berarti yang sekarang jamaah. Dikatakan sawadul a'dom, dijelaskan oleh para ulama, itu di zaman Nabi dan sahabat. Mereka adalah kelompok yang banyak. Adapun yang sedikit firqah-firqah itu tidak dianggap. Ya. Kemudian ini saya singkat-singkat ya. Ishaq ibnu Rahawai atau Rahwiyah. Karena ulama ada yang mengatakan Rahawai, ada yang membaca Rahwiyah. Beliau mengatakan tentang pemahaman sawadul a'dom yang keliru. Lau sa'altal juhal, andaikan kalian atau kamu bertanya kepada orang-orang yang bodoh terhadap hadis Nabi, an sawadil a'dom, tentang golongan yang besar itu, laqalu jama'atun nas, tentu mereka akan mengatakan, oh kelompok manusia, oh seluruh kaum muslimin. Mereka akan mengatakan seperti itu. Wala ya'lamuna annal jama'ah alimun mutamassikun bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang bodoh tadi, mereka enggak tahu bahwasanya yang disebut jamaah itu adalah orang yang alim, orang yang paham, yang berpegang teguh dengan athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariqihi, dan jalannya Nabi. Faman kana ma'ahu wa taba'ahu fahuwal jamaah. Barang siapa yang mengikuti Nabi, wa tabi'ahu, dan barang siapa yang bersama Nabi dan mengikuti Nabi, itu yang disebut dengan jamaah. Jadi kalau ada ucapan orang, lu sawadul a'dom itu kelompok yang banyak, lu siapa? Ya kita ini, kita bukan. Ulama-ulama yang ahlul hadis itu sudah menjelaskan bahwasanya sawadul a'dom itu adalah orang yang dia alim, yang paham terhadap sunnah, terhadap hadis Nabi, dan berusaha untuk berpegang teguh dengan itu. Siapa mereka? Ya ahlul hadis, ya. Kemudian beliau juga menjelaskan wa qad danna ba'du du'at al-mu'asirin, dan sungguh sebagian dai mubaligh yang sekarang ini di zaman kita ini itu menyangka, persangkaan mereka, don mereka, annan nasra la yakunu illa lil muqatilin, bahwasanya pertolongan itu tidak terjadi kecuali bagi yang berperang. Anggapannya semacam itu. Maka beliau menjelaskan walidzalika faqad za'ama, oleh karena itu mereka menyangka anna ta'ifatal mansurah ghaira firqatin najiyah. Akhirnya mereka menyangka ta'ifah mansurah itu bukan firqah najiyah. Ta'ifah mansurah itu kalau perang, firqah najiyah itu beda lagi. Jadi yang diselamatkan api neraka, dia selamatkan atau dibebaskan dari ancaman api, namanya firqah najiyah, itu kelompok beda. Yang ditolong beda lagi, berarti kelompoknya akhirnya banyak sekali. Bisa dipahami jamaah ya? Padahal yang benar, yang dia dikatakan orang yang selamat dari api neraka, dia yang ditolong, harusnya semacam itu. Nah ini para duat keliru, dan yang diomongkan beliau itu terjadi di zaman ini banyak sekali. Menjelaskan hadis ini, tapi tidak dengan pemahaman para ashabul hadis, para ahlul hadis. Maka mereka mengatakan taifah mansurah itu bukan firqatun najiyah, wa hadza wahmun, dan ini adalah kekeliruan. Wa tawahhama laisa lahu qawamun hatta barahina sidq. Ya, kekeliruan itu menganggap bahwasanya ini adalah berbeda antara taifah mansurah dan firqatun najiyah. Ini dia tidak punya
pegangan yang kokoh dan burhan yang benar, enggak punya. Laisa lahu qawaimu haqqun wa barahinu sidqun atau barahinu sidqin. Ya. Ini jamaah. Kemudian yang kedua, saya ulangi lagi nih, bahwasanya Taifah Mansurah ini adalah dhahira 'alal haq mutamakkina bi la tazahzaha anhu. Mereka adalah orang yang menampakkan kebenaran dan mereka itu kuat dalam memegang kebenaran dan tidak berubah-ubah, tidak mudah goyah. Ya. Dan orang-orang dikatakan Taifah Mansurah itu tidak peduli mau dicibir, mau dikatakan ini dan itu, mereka istiqomah. Secara penampilan dicela, secara akhlak dicela, selama dia sudah ada pegangannya dari Al-Quran dan hadis, maka mereka adalah orang-orang yang lurus, nyantai mereka, ya. Dan mereka ini adalah yang tegak dengan perintah Allah, membenarkan isi Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berada di jalannya salafun saleh. Dan yang kelima, Taifah Mansurah ini akan ada sampai hari kiamat. Nanti pada hari setelah Dajjal itu kalah dengan Nabi Isa, akhirnya kondisi mulai stabil. Namun Allah uji dengan kelompok yang lain yang namanya Ya'jud dan Ma'jud. Di situ Nabi Isa kewalahan, Imam Mahdi pun kewalahan. Ya'jud Ma'jud itu kelompok yang banyak jumlahnya, wajahnya itu seperti mitrokoh, seperti martil palu. Dia datar, kecil-kecil. Kalau melewati danau, kelompok yang pertama lewat, yang terakhir mengatakan ini seakan-akan dulu ada danau, diminum itu habis saking banyaknya orangnya. Nah, di situ diberikan kekuatan oleh Allah, dia akan memanah ke atas, kemudian panah itu jatuh dengan lumuran darah, seakan-akan dia mengatakan kami telah membunuh penduduk langit. Bagaimana Allah mematikannya? Maka Allah kirimkan ulat yang ada pada leher-leher mereka. Mereka semuanya mati dimakan dengan ulat tersebut. Kondisi bumi bau busuk dan tidak ada 4 jari atau 1 kecuali di situ ada bangkai mereka. Kemudian Allah mengirim burung-burung, akhirnya mereka pergi. Dan kondisi umat Islam semuanya waktu itu damai. Dan Taifah Mansurah banyak sekali. Lalu di akhirnya akan ada angin berhembus melewati ketiak orang-orang. Tidak ada yang kena angin kecuali wafat. Semuanya yang punya iman meskipun seberat biji darah wafat. Dan itulah nanti tegak kiamat. Karena kalau sudah tidak ada Taifah Mansurah, manusia itu bejat, jahat. Tidak ada manusia di zaman itu yang baik. Yang dikatakan baik pun berzina di hadapan orang lain dengan terang-terangan. Baru nanti sudah nggak ada yang namanya Taifah Mansurah, baru tegak kiamat. Maka selama belum tegak kiamat itu masih ada namanya Taifah Al-Mansurah, ya. Dan ciri Taifah Mansurah yang lain, mereka adalah orang-orang yang sabar dan berusaha untuk sabar di dalam mendapatkan ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwakan ilmu sampai nanti datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara sifat Taifah Mansurah adalah ijma'u ahlil ilmi min ahli sunnati wal jamaati. Kumpulnya ahlul ilmi dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu Taifah Mansurah, al-firqatun najiyah, hum pengikutnya as-salafun saleh ahlul hadis. Abdullah bin Mubarak waktu beliau menjelaskan Taifah Mansurah, beliau mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka menurut saya itu adalah ahlul hadis. Kenapa? Orang-orang yang bergelut dengan ilmu hadis, yang meriwayatkan hadis-hadis ini siapa kalau bukan ahlul hadis? Mereka adalah ahlul hadis. Dan yang paham terhadap hadis Nabi siapa? Ya otomatis ahlul hadis.
nggak mungkin yang lainnya. Maka Abdullah bin Mubarak beliau menjelaskan, mereka menurut saya adalah ahlul hadis, bukan orang yang nggak senang dengan hadis. Dan siapa orang yang paling banyak membaca sholawat Nabi? Ahlul hadis. Maka Fudail bin Iyad waktu ditanya, kenapa kamu nggak ingin keluar? Ayo kita bermajelis sana atau kita jalan sana. Ndak. Bagaimana saya mau keluar sedangkan saya bersama sahabat-sahabat Nabi senantiasa membaca sholawat. Apa? Membaca qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya orang-orang yang banyak bersolawat, bukan yang kedombrengan. Kalau nggak ada alatnya kedombrengan, mereka nggak solawat. Itu namanya bukan ahlu solawat, ya. Mereka merusak solawat, ya. Ini perhatikan ya, ikhwani fiddin, azani Allahu ayyakum. Agama Islam itu diturunkan bersih, putih bersih, dan semuanya harus pakai dalil, bukan hawa nafsu, bukan menurut saya, bukan menurut guru saya, bukan menurut kelompok saya. Tapi selama ada dalil yang sahih, itu harusnya kita ikuti, meskipun itu datang bukan dari kelompok kita. Dalil yang sahih yang mana? Yang dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman salafuna as-salih. Demikian juga Ali bin Al-Madini, ulama ahlul hadis juga ini. Beliau mengatakan hum taifah mansurah itu adalah ashabul hadis walladhi yata'ahaduna madahibur rasul. Mereka adalah ahlul hadis yang mereka senantiasa mengikuti madhabnya Rasul, ya. Wa yadbuna 'anil ilmi laulahum lam tajidu 'indal mu'tazilah war rafidah wal jami'ah wa ahlul irja' syai'an minas sunan. Dan mereka senantiasa di dalam ilmu. Andaikan bukan ada mereka ahlul hadis, maka kita tidak akan mendapati hadis itu pada Mu'tazilah, Rafidhah, Jami'ah, ahlul irja' sedikit pun dari sunnah. Kita bisa mendapatkan hadis Nabi, kita bisa mendapatkan riwayat-riwayat ini dari mana? Dari ahlul hadis. Ahlul hadis kalau di dalam para periwayatan hadis itu banyak sekali. Di zamannya Imam Ahmad, Bukhari itu ibaratnya masa keemasan masalah ilmu hadis. Itu banyak sekali ahlul hadis, ya. Kemudian juga yang kemarin ternyata di sini disebutkan lagi, Imam Ahmad waktu ditanya tentang Taifah Mansurah firqatun najiyah, beliau mengatakan illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau andaikan mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Demikian juga Ahmad bin Sinan Al-Hafidh mengatakan hum taifah mansurah itu ahlul ilmi wa ashabul athar. Mereka adalah ahlul ilmi dan mereka adalah ahlul athar, ashabul athar. Maksudnya gini, kita ini kalau mengaku boleh ya, tapi butuh pembuktian. Orang yang dia mengaku sebagai taifah mansurah firqatun najiyah, dia berusaha untuk memahami hadis-hadis Nabi. Maka muslim itu yang berkualitas, dia punya ilmu. Apakah profesinya dia penjual, apakah profesinya dia adalah bagian ini dan itu. Mungkin kadang profesinya mungkin dia adalah hal yang rendah di masyarakat, tapi berilmu itu harus bagi muslim yang mengatakan mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Karena orang-orang yang dia taifah mansurah itu ahlul ilmi, dia paham terhadap hadis Nabi, terhadap ayat. Dan mereka ashabul asar, senantiasa mencari asar. Ini ada nggak contohnya? Ini ada nggak contohnya? Tanyakan terus seperti itu. Dulu waktu kajian-kajian sunnah semacam ini belum menyebar, orang nyampaikan dalil semau-maunya. Tak kalah kajian sunnah sudah menyebar, akhirnya sebagian mereka bingung. Kenapa? Karena bisanya cuma guyon, akhirnya ini bikin PR. Kenapa? Mau nggak mau kita harus belajar. Memang harus belajar. Orang yang mendengarkan belajar, apalagi yang menyampaikan. Maka saya dengar langsung dari ucapan sebagian mereka, kajian-kajian sunnah bikin kita ini PR besar. Apa? Mau nggak mau harus ngaji. Nyampaikan itu harus ada ayat, harus ada dalil. Jadi sebelum ada kajian sunnah menyebar itu, mereka asal guyon, guyon, dan guyon. Yang penting jamaah seneng, yang penting jamaah itu bisa ketawa, maka cukup. Nah ini nggak bisa menjadikan umat cerdas. Demikian juga pendidikan kita.
Harusnya pendidikan kita yang dihafal harus dihafal, yang dipahami dipahami, dan tidak ada kata menghafal itu kurang, itu tidak ada ya. Menghafal tidak ada faedahnya, nggak ada. Al-Imam Bukhari pun menjelaskan yakni ashabul hadis, yaitu mereka ashabul hadis. Al-Imam At-Tirmidzi beliau berhujah dengan ucapannya Ali Al-Madini yang lalu. Dia mengatakan tafsirul jamaah inda ahlil ilmi hum ahlul fiqhi wal ilmi wal hadis. Kalau orang itu mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, dikatakan jamaah itu adalah mereka yang ahlul ilmi, mereka yang ahlul fikih, mereka yang ahlul hadis, bukan mereka yang asal-asalan. Karena memang Islam itu akan jaya, Islam ini akan kelihatan berwibawa kalau penduduknya, pemeluknya, pengakunya itu di atas ilmu, bukan di atas awang-awang, bukan hanya angan-angan ya. Nah, kemudian penjelasan ini, tafsir ini sudah mutawatir, summa tawatara hadza tafsir, kemudian penjelasan tafsir ini banyak sekali min ahlil ilmi, dari ahlul ilmi seperti Ibnu Qutaibah, Ibnu Hibban, Al-Ajuri, Ibnu Jauzi, Al-Hakim, Al-Khatib, Al-Baghdadi, Al-Baghawi, An-Nawawi, dan selain mereka banyak sekali yang menjelaskan bahwasannya yang disebut Taifah Mansurah, disebut Firqatun Najiyah adalah orang-orang yang ahlul ilmi. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan manusia itu kan dibagi tiga: ahlul ilmi, penuntut ilmu, dan awam. Awam ini yang banyak ngomong, banyak komentar, ucapan gak jelas, tapi amalannya sedikit. Penuntut ilmu ini berusaha untuk sedikit ngomong, berusaha untuk ngamal. Ahlul ilmi tidak ngomong kecuali yang bermanfaat, dan amalannya itu jauh lebih banyak daripada omongannya. Kalau kita nggak bisa jadi ahlul ilmi, nggak bisa jadi penuntut ilmi, ya maka jadi awam itu adalah kerugian. Kalau nggak bisa jadi ahlul ilmi, minimalnya jadi penuntut ilmu. Dan kita ini proses menuntut ilmu ya, tapi penuntut ilmu harusnya ngajinya bukan hanya dengerin, mencatat apa yang perlu dicatat, ayat nomor berapa, hadis nomor berapa ya. Wa minal ma'lum, dan termasuk yang sudah diketahui, daruratun, yang sudah daruri, anna ahlal hadis hum as-salafun as-salih. Ahlul hadis dia adalah salafus saleh. Walidzalika, oleh karena itu, famanhajum huwa sabilut taifatil mansuratin najiyah, maka manhaj mereka, metode mereka adalah jalannya taifah mansurah an-najiyah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan pemirsa, kita menyampaikan semacam ini bukan mengklaim kita ini yang paling benar, bukan. Kita bukan mengklaim selain kita pasti salah, bukan. Tapi kita berusaha, ini loh dalil-dalil yang menjelaskan Taifah Mansurah Firqatun Najiyah, dan kita berusaha supaya kita menjadi golongan yang selamat, menjadi kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita mengikuti metode cara beragamanya Rasul, para sahabat, dan kita istiqomah di situ, mengamalkan ajaran Islam terus ya, sedikit demi sedikit, bukan sekedar wawasan ya. Maka kalau ada yang mengatakan, ada komen ini dan itu, silakan datangkan dalil. Kalau komen Rasulullah jadi disebut SAW, sepakat ahlul hadis mengatakan makruh, dia kan nggak paham dengan ahlul hadis, mengomentari dengan ini nggak berkembang, nggak sesuai dengan SAW. SAW itu siapa? Sepak bola antar wanita. Ulama ahlul hadis sepakat makruh menyingkat nama Nabi, doa Nabi dengan SAW. Allah SWT makruh, bahkan ada yang mengatakan sampai haram. Nah ini kalau nggak belajar nggak tahu ya, dia aja nggak paham dengan ulama ahlul hadis, bagaimana mengomentari tentang hadis? Ya harusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan ucapan atau dengan tulisan jangan disingkat. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, Allah SWT, nanti sholat gitu Allah SWT, subhanallah, itu jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tanda yang komen-komen yang tidak bermutu itu awamun nas, orang-orang
yang awam. Demikian jamaah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.